Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua, pokoknya sehat, bahagia, sukses, selamat, dan lain-lain. Pokoknya yang terbaik buat teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan hari ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Kenanga Kinasi. Kisah dari Kalimantan pasti selalu menarik untuk disimak teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, udah pasti nggak sabaran untuk mengikuti kisahnya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Kalimantan Selatan. Racun mematikan dari pedalaman Kalimantan. Muna sedang berada di halaman samping rumahnya. Sore itu, tanah di bawahnya sedikit lembab bekas hujan malam sebelumnya dan sinar matahari mulai redup di langit barat. Tangannya cekatan memetik daun-daun singkong yang hijau pekat. Di sekelilingnya, kebun kecilnya dipenuhi tanaman-tanaman sayur rapi tertata seperti kebiasaan Muna. Dari kejauhan, suara azan asar bergema. Muna menghentikan sejenak kegiatannya, menarik nafas dalam, menikmati sore di kampung yang mulai sepi. Angin semilir menyapu rambutnya yang tergerai lepas. Dia menyingkirkan helaian rambut yang menempel di dahi. Saat itulah terdengar pengumuman dari masjid lantang, terdengar lewat speaker yang menempel di menara. Berita duka tersiar. Acil Umi meninggal dunia. Muna tertegun, tubuhnya mendadak kaku, pikirannya berputar sejenak, berusaha mencerna apa yang baru saja didengarnya. Acil Umi, orang tua itu baru saja bertemu dengannya tadi malam di warung kecil di ujung gang. Muna mengingat jelas senyuman Acil Umi saat menyerahkan uang untuk membayar belanjaan yang dibelinya. Tidak ada tanda-tanda sakit atau kelelahan dari wajah Acil Umi saat itu. Pikiran Muna kacau, tubuhnya sedikit gemetar, daun singkong yang sudah dikumpulkan di tangan jatuh berserakan di tanah. Suasana sore yang tenang berubah mencekam. Kakinya bergerak tanpa berpikir, keluar dari kebun, berjalan cepat menuju jalan utama. Kampung mulai ramai dengan orang-orang yang mendengar kabar serupa. Semua bergerak seolah tanpa aba-aba untuk menuju ke rumah duka. Sepanjang perjalanan, Muna melihat wajah-wajah tetangganya yang kaget. Mereka saling berbisik, mencoba merangkai apa yang menyebabkan Acil Umi meninggal mendadak. Di depan rumah Acil Umi, suasana semakin ramai. Warga berkumpul di pelataran. Sebagian mulai masuk rumah mencari tempat di ruang tamu yang sudah disiapkan sebagai ruangan berkabung. Pintu rumah terbuka lebar, dan di dalam tubuh Acil Umi terbujur kaku di atas tikar tertutup kain panjang. Beberapa perempuan tua duduk di sampingnya membacakan doa dengan suara pelan. Tangan mereka memegang Yasin yang terbuka lebar. Muna berdiri di ambang pintu, matanya menatap tubuh Acil Umi yang sudah tak bernyawa, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ada rasa sesak di dada berat, membuatnya sulit untuk bernafas. Pikirannya kembali ke malam sebelumnya. Acil Umi tampak sehat-sehat saja, bahkan mereka sempat berbicara mengenai harga barang yang terus naik. Salah satu tetangga menepuk Muna pelan. "Muna, kamu kenapa? Masuk." Suaranya lembut namun tegas. Muna hanya mengangguk tanpa kata. Ia melangkah masuk, duduk di antara yang lain. Suara tangis kecil terdengar dari sudut rumah. Tiba-tiba rasa dingin menyusup ke tengkuknya. Bulir-bulir keringat muncul di pelipis. Nafasnya mulai terasa berat. Tanpa disadari, matanya mengarah ke pojok ruangan, ke arah pintu dapur yang setengah terbuka.
Dari celah pintu, seolah ada bayangan yang bergerak perlahan, bayangan seorang wanita dengan baju lusuh, dengan langkah tertati-tati. Bayangan itu berjalan menuju ke arah tikar tempat tubuh Acil Umi terbaring. Munah mengedipkan mata, berusaha memastikan apa yang dilihatnya. Tubuhnya gemetar, ia menelan ludah kering. Seseorang di sampingnya menyentuh bahunya. "Ikam gak ada apa-apa?" tanya perempuan itu yang juga tetangga yang tadi menepuk pundaknya. Munah menggeleng, pandangannya terpaku pada bayangan yang berada di dekat jasad Acil Umi. Tetangganya kemudian menoleh ke arah yang sama, tapi tak bereaksi seperti Munah. Munah mengusap wajahnya. "Mungkin cuma perasaanku," gumamnya dalam hati. Ia mengambil buku Yasin dan mulai ikut membacanya, tapi bayangan tadi masih terus mengganggu saja pikirannya. Sementara di luar, suara azan maghrib mulai terdengar, menambah suasana senja yang semakin suram. Munah menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Beberapa saat kemudian, dia memutuskan untuk berdiri keluar dari rumah duka. Malam mulai turun, hawa dingin semakin terasa. Di luar, warga terus berdatangan, menambah sesak rumah yang sedang berduka. Munah melangkah perlahan menjauhi rumah, meninggalkan suasana berkabung yang penuh tanda tanya. Dia penasaran, ingin bertanya penyebab kematian tersebut pada kerabat Acil Umi, tapi mereka sedang sibuk semua. Munah tiba di rumahnya dengan benak heran. Pikirannya masih saja dipenuhi kejadian di rumah Acil Umi. Bayangan sosok wanita mirip Acil Umi yang muncul tadi juga tak kunjung hilang dari benaknya. Begitu masuk ke dalam rumah, Munah melihat suaminya sedang duduk di ruang tamu. Baru saja pulang dari pasar, pria itu masih mengenakan kaos lusuh dan celana panjang hitam yang dipakai setiap hari saat berjualan tahu. Suaminya tengah membuka sepatunya perlahan. Wajahnya tampak letih. Setiap kali pulang, Munah tahu suaminya akan membawa cerita hasil jualan hari itu, entah apakah itu baik ataupun buruk. Akan tetapi, kali ini Munah tidak tertarik menanyakan hal tersebut lebih dulu. Dia harus menceritakan apa yang barusan dialaminya. "Kak," panggil Munah pelan, suaranya sedikit gemetar. Suaminya menoleh, wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran saat melihat ekspresi istrinya. "Kenapa, Munah? Ada apa?" Munah berjalan mendekat, duduk di samping suaminya di atas bangku kayu panjang yang sering mereka gunakan untuk bersandar di malam hari. Tanpa basa-basi, Munah langsung menceritakan semua yang terjadi di rumah Acil Umi. Dia bercerita tentang kabar duka yang mengejutkan, tentang tubuh Acil Umi yang meninggal tiba-tiba, ditambah lagi bayangan wanita misterius yang dilihatnya di sudut ruangan. Semakin Munah bercerita, semakin ia merasa bulu kuduknya meremang lagi meski sudah berada di dalam rumah. Suaminya mendengarkan dengan tenang. Pria itu tidak bereaksi berlebihan, hanya sesekali mengangguk dan memijat-mijat bahu istrinya pelan, menandakan bahwa dia mendengar dengan seksama. Ketika Munah selesai berbicara, suaminya menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang lembut, "Munah, kita kada pernah tahu kapan umur kita habis," ujarnya. "Mungkin Acil Umi memang sudah waktunya. Soal bayangan yang Ikam lihat tadi itu, mungkin hanya karena Ikam terlalu uyuh sampai bahaya yang macam-macam." Munah menunduk, masih gelisah. "Tapi Kak, tadi ulun bujuran melihat. Kada mungkin itu cuma hayalan ulun." Suaminya tersenyum kecil, mencoba menenangkan. Ia menarik Munah dalam pelukan, membiarkan istrinya itu bersandar di bahunya. "Sudahlah, jangan terlalu difikirkan. Yang terpenting sekarang, ayo kita doakan yang terbaik ke San Acil Umi. Itu lebih penting daripada memikirkan hal-hal yang kada jelas. Ngarannya hidup. Ya kayak ini, Pang. Hari ini ada, besok bisa sudah kada ada lagi." Munah terdiam, lantas memejamkan mata. Kata-kata suaminya sedikit menenangkan, tapi rasa tidak nyaman itu masih saja berputar di dalam dirinya. Meski begitu, dia tahu suaminya selalu berbicara dengan logika sederhana yang untuk menenangkan hatinya. Setidaknya dia benar saat ini. Munah lebih baik tidak terlalu memikirkan kejadian itu.
Setelah beberapa saat, suaminya bangkit berdiri. Ia berjalan ke meja kecil di dekat pintu tempat kantong kresek hitam yang sejak tadi dibawanya dari pasar diletakkan. Dari dalam kantong itu, dia mengeluarkan beberapa lembar uang kertas yang sudah dilipat rapi. Dia menghampiri Muna lagi dan menyerahkan semua uang itu. "Ah, ini hasil jualan hari ini," katanya, menyodorkan uang tersebut ke tangan Muna. "Lumayan, tahu kita laris hari ini. Besok bisa buat belanja lagi. Ikam yang mengatur ya, kayak biasa." Muna memandang uang itu sebentar sebelum menerimanya. Setiap hari, hasil jualan suaminya selalu diserahkan padanya untuk diatur. Dialah yang mengelola keuangan rumah tangga, memastikan kebutuhan sehari-hari terpenuhi, dan sisa uang bisa disimpan untuk keperluan lain. Hasilnya cukup tidak banyak, sehingga Muna selalu bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan dari hasil berjualan tahu di pasar. Walau pekerjaan suaminya sederhana, tapi setidaknya cukup untuk menghidupi mereka dengan layak. Bahkan mereka sudah mempersiapkan tabungan untuk naik haji bersama. Setelah menyerahkan uang itu, suaminya kembali duduk di samping Muna. Kali ini ia tampak lebih santai. "Besok, kalau kada capek, ikut aku ke pasar ya. Ikan pasti bosan kalau di rumah terus sepanjang hari." Muna tersenyum tipis. Suaminya berhasil membuat suasana terasa lebih ringan. Ia mengangguk perlahan. "Mau kak? Besok ulun ikut ya." Suaminya meraih tangan Muna, menggenggamnya dengan erat. "Cepat sekarang siapkan makanan. Aku lapar. Sudah, jangan lagi berpikir yang aneh-aneh ya." Muna mengangguk lagi. Ia bergegas pergi ke dapur ditemani oleh Arul yang tahu dia adalah penakut. Keesokan paginya, Muna benar-benar ikut Arul ke pasar. Saat tiba di pasar, suasana kala itu mulai ramai. Beberapa pedagang sudah membuka lapak mereka. Muna melirik sekeliling. Pasar itu tidak banyak berubah sejak terakhir kali ia ikut berdagang di sana. Muna mengenali beberapa wajah yang dulu biasa ditemuinya. Beberapa pedagang tersenyum ramah menyambut kembalinya Muna ke tengah hiruk-pikuk. "Muna, lawas kada kelihatan," sapa seorang pedagang sayur di dekat lapak mereka. Muna tersenyum tipis. Tidak terlalu ingin membicarakan alasan kenapa ia berhenti berjualan 2 tahun yang lalu. "Iya," jawabnya singkat sambil membantu Arul menata tahu di atas meja dagang mereka. Tangannya cekatan menyusun kotak-kotak berisikan tahu itu dengan rapi. Mereka berdua bekerja cepat. Tahu yang mereka jual menarik perhatian para pembeli, terutama ibu-ibu yang datang lebih awal untuk berbelanja. Arul melayani pembeli dengan senyuman lebar, sementara Muna membantu membungkuskan tahu yang diminta. Rasanya seperti dulu lagi saat dia dan Arul bekerja bersama sebelum hidup mereka berubah drastis karena keguguran yang dialami Muna. Ya, 2 tahun lalu Muna sempat depresi karena mengalami keguguran. Dia yang biasanya sibuk membantu di pasar akhirnya memilih untuk berdiam diri di rumah. Di tengah kesibukan mereka, terdengar suara yang sudah tak asing. Muna menoleh ke arah suara itu dan dilihatnya Acil Inap, pedagang ikan yang lapaknya terjauh dari tempat mereka. Wanita tua itu sedang menatapnya dengan pandangan tajam. Wajahnya yang keriput tidak menyembunyikan sinisme. Muna ikut jualan lagi. Muna mengangguk sambil mencoba tersenyum. Ada rasa tak nyaman di hatinya. "Inggih, Cil." Acil Inap menyipitkan matanya, meneliti Muna dari atas sampai bawah, lalu tanpa basa-basi ia melontarkan pertanyaan yang membuat darah Muna mendadak terasa dingin. "Kamu masih bisa hamil lagi loh. Sudah 2 tahun sejak keguguran itu kan?" Pertanyaan itu terasa seperti cambukan di udara pagi yang lembab. Wajahnya menegang, dadanya berdenyut sakit. Ia tak pernah menyangka jika pertanyaan sepribadi itu dilontarkan di tempat terbuka seperti ini, di tengah para pedagang dan juga para pembeli yang berlalu lalang. Semua kenangan pahit tentang keguguran itu kembali menghantamnya. Luka lama yang sudah berusaha ia sembunyikan seolah terbuka kembali. Arul yang mendengar percakapan itu segera menoleh dengan ekspresi tidak suka. "Acil Inap, ini di pasar." Tapi Acil Inap seolah tak peduli. Ia hanya menyeringai kecil. "Ah, cuma batakun ini. Biasanya kalau sudah keguguran 2 kali, susah buat hamil lagi kan?"
Ya kasihan. Kalau sampai tuna kada bisa punya anak lagi, siapa yang akan mengawali di masa tua kalian nanti? Kepala Muna berdenyut. Ingin rasanya ia membalas kata-kata pedas itu, tapi suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Lidahnya terasa keluh, rasa sakit dan rasa marah bercampur aduk. Tapi dia tidak ingin memperkeruh suasana. Terlalu banyak orang di sekitar mereka. Muna tidak ingin menarik perhatian lebih banyak orang lagi. Sebelum Muna sempat memberikan reaksi apapun, Arul sudah melangkah maju, berdiri di antara Muna dan Ajilinap. "Sudah, Cil," kata Arul dengan nada yang lebih tegas sekarang. "Urusan keluarga kami, biar kami yang mengurus." Ajil Inap mengangkat bahu, tak terpengaruh dengan teguran Arul. Dia kembali ke lapaknya, mengambil seekor ikan lalu membersihkannya dengan gerakan kasar. Muna menarik nafas panjang, mencoba menenangkan hati yang masih bergejolak. Arul berbalik menghadap Muna, tatapannya penuh dengan pengertian. "Sudah ya, jangan diambil hati. Orang seperti Ajilinap itu memang suka bicara seenaknya." Muna mengangguk pelan meski rasa sakit itu masih tersisa. Arul meraih tangannya, menggenggam erat, memberikan sedikit kehangatan di tengah suasana pasar yang hiruk pikuk. "Kita di sini untuk mencari uang, bukan untuk mendengarkan pandiran orang," lanjut Arul. "Sudah, fokus saja sama jualan kita ya. Kada usah difikirkan yang lain." Muna tersenyum getir. "Inggih bang," jawabnya. Dia tahu Arul benar, tapi luka lama yang kembali dibuka oleh Ajil Inap belum sepenuhnya sembuh. Hari mulai beranjak siang di pasar. Keramaian semakin terasa. Muna duduk di belakang lapak mereka, tatapannya kosong meski tangannya terus bekerja. Perutnya terasa mual, bukan karena lapar, tapi karena perasaan sakit yang tertinggal setelah ucapan pedas Ajil Inap tadi. Walaupun Arul sudah berusaha untuk menenangkannya, omongan pedas dari Ajil Inap masih saja berbekas dalam hati Muna. Nafsu makan menghilang begitu saja. Arul yang menyadari kondisi istrinya melirik ke arah gerobak pedagang rujak yang tak jauh dari mereka. Dia tahu betul bahwa Muna istrinya selalu suka rujak, terutama ketika ia sedang tidak nafsu makan. Arul segera melangkah menuju gerobak rujak. Sementara menunggu, Muna mencoba tetap fokus membantu beberapa pembeli yang masih saja berdatangan. Para pembeli-pembeli itu memuji tahu yang dijual Arul, menyebut jika rasanya lembut, membuat Muna merasa sedikit ribut. Setidaknya jualan mereka hari itu berjalan dengan lancar. Tak lama kemudian, Arul kembali dengan 2 bungkus rujak. Ia menyerahkan satu kepada Muna, melihat senyum kecil muncul di wajah istrinya. "Ini, ayo makan dulu," kata Arul sambil membuka bungkusan rujaknya sendiri. Muna mengambil bungkusan rujak yang diberikan padanya. Akan tetapi, sebelum menyentuh rujak itu, tatapannya beralih ke lapak Ajil Inap. Di sana, wanita tua itu masih sibuk melayani pembeli ikan, seolah tak ada yang terjadi sebelumnya. Muna menatap Ajil Inap dalam diam. Lalu, tiba-tiba saja sebuah pikiran melintas di dalam benaknya. Tanpa banyak berkata, Muna berdiri dan membawa satu bungkus rujak yang belum dibukanya. Arul menatapnya bingung, tapi ia tidak menghalanginya. Muna berjalan mendekati lapak Ajil Inap. Pedagang ikan itu melihatnya datang, raut wajahnya tampak dingin, tapi Muna tidak peduli. Setibanya di sana, Muna menyodorkan bungkusan rujak itu. "Pancuk, Cil. Tadi Kak Arul yang membelinya," katanya pelan. Ajil Inap memandang bungkusan itu dengan tatapan penuh curiga, seolah tak percaya Muna mau memberikan sesuatu padanya setelah ucapan sinisnya tadi pagi. Tapi dia tetap saja menerima rujak itu meski tanpa ucapan terima kasih. Gumam Ajil Inap sambil membuka bungkusan tersebut, lalu mulai memakannya perlahan. Para pembeli terus berdatangan hingga tahu-tahu mereka mulai habis. Muna dan Arul sibuk melayani pembeli dengan cekatan. Tak terasa dagangan mereka ludah sebelum siang benar-benar berakhir. Dia dan Arul mulai membereskan lapak mereka, bersiap untuk pulang lebih awal.
Lalu di tengah kesibukan itu, tiba-tiba saja terdengar suara gaduh dari lapak Acil Inap. Beberapa orang yang tadinya berdiri di sekitar lapak ikan berteriak dan kerumunan di sekitar pasar mendadak heboh. Munah menoleh dengan cepat, matanya langsung tertuju pada sosok Acil Inap yang berdiri terhuyung-huyung di depan lapaknya sendiri. Wanita tua itu memegangi perutnya dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya menekan mulutnya. Wajahnya pucat. Sebelum ada yang sempat berbuat apa-apa, dia tiba-tiba tersungkur ke tanah. "Hai, kenapa sih, Din?" teriak seorang ibu-ibu yang berada di dekatnya. Orang-orang mulai bergerak mendekat, termasuk Munah dan Arul. Kerumunan semakin padat. Munah ikut berlari mendekat dengan nafas memburu. Begitu sampai di sana, ia melihat Acil Inap terbaring di atas tanah, tubuhnya menggigil. Lalu dengan mata yang terbelalak ngeri, Munah melihat Acil Inap membuka mulutnya. Darah segar keluar dengan cepat. Jeritan takut terdengar dari beberapa orang yang ada di sekitar. Beberapa perempuan yang tadinya sibuk berbelanja di pasar langsung mundur ketakutan, sementara yang lain berusaha membantu dengan panik. Munah terpaku di tempatnya, tak mampu bergerak atau berkata apa-apa. Matanya terfokus pada darah yang mengalir dari mulut Acil Inap menggenangi tanah di bawahnya. "Apa yang terjadi?" gumam Munah. Suaranya hampir tak terdengar. Arul yang berada di sampingnya segera melangkah maju. "Panggil bantuan! Panggil bantuan!" teriaknya. Ia segera berjongkok di samping Acil Inap, mencoba membantu wanita itu duduk lebih tegak, tapi tubuh Acil Inap semakin lemah. Munah berdiri terpaku, kepalanya terasa berputar. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi kejadian ini terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Apa mungkin ada kaitannya dengan rujak yang tadi ia berikan? Tidak. Munah segera mengusir pikiran itu. Dia tahu rujak itu biasa saja, tidak mungkin berbahaya. Akan tetapi pemandangan Acil Inap yang muntah darah di depan matanya membuat semuanya terasa seperti mimpi buruk. Dalam beberapa menit bantuan pun tiba. Acil Inap segera dibawa pergi ke rumah sakit. Orang-orang masih ribut membicarakan kejadian itu, sementara Munah dan Arul berdiri diam di samping lapak mereka yang sudah kosong. Suasana pasar yang tadinya ramai mendadak berubah mencekam. Apalagi masih ada ceceran darah segar di tanah. Setelah kejadian mengerikan tersebut, Munah dan Arul segera memutuskan pulang. Di sepanjang perjalanan, dia diam. Hanya terdengar deru nafas yang berat mengingat bayangan Acil Inap yang muntah darah. Begitu sampai di rumah, Munah langsung melepaskan sandal di depan pintu dan melangkah masuk ke ruang tengah tanpa berkata sepatah kata pun. Ia duduk di kursi kayu yang biasa ia gunakan untuk beristirahat setelah seharian bekerja. Tangannya masih gemetar saat dia menyatukan telapak tangannya di atas pangkuan, mencoba untuk menenangkan diri. Arul masuk ke rumah. Setelah meletakkan sepeda motornya di samping, ia menutup pintu dengan tenang, melangkah mendekati Munah yang masih duduk terpaku. "Ika masih kepikiran soal Acil Inap?" tanyanya pelan. Munah menunduk, menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Ulun kada bisa habis pikir. Kenapa Acil Inap muntah darah setelah makan rujak yang kuberikan, Kak?" Arul menghela nafas, lalu ia duduk di samping Munah. Ia meletakkan tangannya di bahu istrinya dan menggenggamnya erat. Munah, aku tadi makan rujak yang sama, tapi tidak ada masalah kan?" "Sudahlah, kamu itu terlalu banyak berpikir." "Tapi Kak..." "Cukup Munah, ini kebetulan mungkin Sidin memang sudah lawas sakit." "Bisa aja ini karena rujak yang gue berikan tadi." Munah keras kepala. "Astaga Munah," kata Arul tegas. "Ini lain gara-gara Ikam. Apa yang terjadi sama Acil Inap bukan karena Ikam." Munah menghela nafas berat. Masih ada bayangan cemas di wajahnya. Dia berdiri dan berjalan menuju jendela memandang keluar, seolah berharap angin malam bisa membawa pergi kegelisahannya. Munah mengusap wajah, menghapus air mata yang mulai mengalir. "Ulun takutan, Kak." Arul berdiri dan mendekati Munah, memegang baunya dari belakang, memberikan rasa nyaman yang Munah butuhkan. "Sebaiknya Ika banyak bisa berdoa supaya Acil Inap cepat sembuh ya." Munah diam beberapa saat mencerna kata-kata Arul. Ia tahu suaminya benar.
Iya, kita banyak berdoa, Kak. Jawabnya akhirnya, meskipun suaranya masih terdengar ragu. Malam itu, setelah membereskan rumah, Muna berbaring di kamar. Arul sudah lama tertidur nyenyak, tapi dia sulit memejamkan mata. Setiap kali mencoba tertidur, bayangan darah di tanah pasar kembali menghantam kesadarannya, membuatnya terbangun dengan jantung berdegup kencang. Arul yang sudah terlelap di sampingnya sesekali bergerak, tapi tidak terbangun sama sekali. Sementara Muna terus menatapi langit-langit kamar, berharap pagi segera datang dan membawa kabar baik tentang Acil Inap. Keesokan harinya, Arul kembali bersiap untuk berjualan tahu di pasar seperti biasa. Namun, Muna yang masih terguncang oleh kejadian kemarin memilih untuk tinggal di rumah. Dia duduk di ruang tengah, matanya terpaku pada lantai. Setiap kali teringat kejadian Acil Inap muntah darah di depan matanya, jantungnya kembali berdebar-debar. "Muna, ayo tulak pasar," kata Arul dari arah dapur. "Pasar itu tempat kita mencari rezeki. Ikam tidak bisa terus-terusan sembunyi di rumah." Muna menggeleng pelan, tak ingin bertemu dengan siapapun di pasar. "Ulun kada wani, Kak." Arul menghampirinya dan meraih tangan Muna. "Jadi, Ikam lebih suka kalau aku berjualan sendirian di rumah? Bagaimana kalau ada gadis cantik yang merayuku di sana? Hah? Apa kamu rela ada perempuan lain yang menggoda suamimu?" Muna cemberut kala mendengar ucapan Arul. Ia tahu suaminya itu tidak main-main. Banyak perempuan yang mendekati pria itu. Meskipun Arul jarang berpenampilan rapi, tapi sudah banyak yang tahu kalau penghasilannya cukup banyak. Apalagi orang sekampung yang tahu jika Arul dan istrinya tak sesederhana apa yang berusaha mereka tunjukkan selama ini. Banyak perempuan yang memanfaatkan keadaan Muna yang tak jua memiliki anak. Mereka mencoba mendekati Arul, merayunya secara halus, tetapi ada juga yang terang-terangan ingin menjadi istri mudanya. "Kayak apa?" tanya Arul yang bisa merasakan api cemburu di hati Muna sudah mulai berkobar. "Ayo," istrinya menyaut cepat. Tentu saja, Muna tidak akan pernah membiarkan ada perempuan lain yang mencoba merebut suaminya. Orang yang paling mengerti dan memahami perasaan Muna selama ini. Saat mereka tiba di pasar, suasana masih sama seperti kemarin. Hiruk pikuk orang berbelanja, pedagang yang berteriak memanggil-manggil pembeli, suara tawar-menawar. Hanya satu hal yang berbeda. Acil Inap tidak terlihat di lapak ikan miliknya. Muna melirik cemas ke arah lapak itu. Sebenarnya dia tak ingin berurusan lagi dengan Acil Inap, tapi ketiadaan wanita itu juga membuatnya semakin khawatir. "Acil Inap masih dirawat di rumah sakit," bisik seorang pedagang di sebelah mereka, seolah bisa membaca pikiran Muna. "Kemarin katanya kondisinya itu semakin parah." Muna mendesah lalu mengangguk. Ia membantu Arul menata dagangan mereka di meja, berusaha mengalihkan pikirannya. Para pembeli mulai berdatangan. Kesibukan pasar sedikit banyak membantu Muna untuk bisa melupakan kecemasannya. Menjelang siang, dagangan tahu mereka hampir habis. Arul menepuk bahu Muna pelan. Ia tersenyum, mencoba mengangkat suasana hatinya. "Lihat Muna, kita hampir selesai. Mungkin nanti kita bisa pulang lebih awal." Saat mereka sedang bersiap membereskan barang dagangan, tiba-tiba saja terdengar keramaian dari ujung pasar. Seseorang berlari tergesa-gesa menuju arah mereka. Wajahnya pucat dan nafasnya terengah-engah. "Acil Inap meninggal!" seru wanita itu dengan suara terisak, membuat pasar langsung sunyi sesaat. Pedagang dan pembeli yang mendengar berita itu langsung berkumpul mencoba mencari tahu lebih lanjut. Muna merasakan jantungnya seakan berhenti seketika. Tangan yang sedang membereskan tahu gemetar dengan hebat. Ia menatap Arul, tetapi suaminya juga terdiam, terkejut kala mendengar kabar itu. "Meninggal?" tanya Muna. Suaranya hampir tak terdengar. Wanita yang membawa kabar itu mendekat, masih dengan nafas yang terputus-putus. "Iya,
Barusan ada kabar dari rumah sakit. Acil Inap sudah kada sanggup lagi. Ia meninggal tadi siang. Muna membeku di tempat. Pikirannya langsung dipenuhi berbagai bayangan. Bayangan Acil Inap yang muntah darah di pasar. Sindiran sinis wanita itu tentang kehamilan Muna. Dan sekarang berita kematiannya. Semuanya seperti berputar-putar di kepalanya tanpa henti. Arul segera menyadari keadaan Muna yang menggenggam tangan istrinya, menatap wajahnya yang pucat. "Muna, ayo kita pulang," kata Arul lembut. "Kada perlu di sini berlama-lama." Muna tidak menjawab, hanya mengangguk lemah. Mereka cepat-cepat membereskan sisa tahu yang belum terjual dan bersiap meninggalkan pasar. Di sepanjang perjalanan pulang, suasana benar-benar sunyi. Tak ada satupun dari mereka yang berkata-kata. Sementara Muna hanya bisa memikirkan satu hal, kematian Acil Inap. Setibanya di rumah, Muna langsung terduduk di kursi kayu di ruang tengah. Tubuhnya terasa lemas, pikirannya kosong. Arul meletakkan motor di samping rumah, lalu masuk dan duduk di samping Muna. "Sudah Muna, jangan terlalu dipikirkan. Acil Inap itu memang sudah waktunya meninggal dunia. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kita," kata Arul mencoba menenangkan. Muna masih terdiam, matanya menatap ke lantai. Ia tidak bisa melepaskan perasaan bersalah yang terus menghantui pikirannya. "Tapi kenapa harus sekarang, Kak?" gumamnya lirih. "Kenapa dia meninggal setelah mengungkit hal itu?" Arul mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Muna. Mengungkit apa? "Kakak kada ingat. Kemarin Acil Inap mengungkit ulun yang kemungkinannya mandul dan tidak bisa punya anak sampai kita tua." Suaminya tertawa nyaring kala mendengar ucapan Muna. Dia menggelengkan kepala, seakan tidak percaya jika Muna akan mengait-ngaitkan kematian Acil Inap dengan ucapannya kemarin. Muna, sudahlah, jangan mengada-ngada," tegur Arul yang masih merasa geli. Ia lalu masuk ke dalam kamar mandi, membersihkan diri, lalu berpamitan pada Muna. Arul pergi takziah ke rumah Acil Inap yang rencananya akan dimakamkan hari itu juga. Besok paginya, Arul sudah bersiap untuk pergi ke pasar seorang diri. Dia sudah membujuk Muna, tetapi kali ini usahanya gagal. Mina terus menolak. "Ulun kada bisa, Kak. Kepalaku sakit banar." Arul memandang istrinya dengan seksama, lalu mengangguk memahami kondisi istrinya. "Kalau begitu, Ikam istirahat saja di rumah ya. Kada usah dipikirkan terlalu dalam," jawabnya sambil menyentuh bahu Muna dengan lembut. Setelah Arul berangkat ke pasar, Muna masih tetap di tempatnya, duduk di kursi kayu yang sudah usang. Matanya menatap keluar jendela, melihat pepohonan yang bergoyang pelan ditiup angin pagi. Akan tetapi, pikirannya jauh melayang, kembali ke hari-hari yang lalu, terutama malam ketika mendiang Acil Umi bertemu dengannya. Malam itu, Muna dan Arul berniat berbelanja di warung. Arul mendadak ingin makan mie instan sehingga ia mengajak istrinya pergi ke warung di ujung jalan. Keduanya bertemu dengan Acil Umi yang sedang berbincang-bincang dengan beberapa orang. Mereka sempat mengobrol tentang hal sehari-hari. Lalu Acil Umi yang memang sering berbicara keras dan juga belak-belakan mengalihkan perhatian pada kondisi Muna yang sudah 2 tahun tak kunjung hamil setelah mengalami keguguran. "Kayak apa Muna? Masih belum ada tanda-tanda hamil lagi kah? Ikam itu harus lebih rajin minum jamu, cek ke dokter atau mbak urut supaya cepat isi lagi. Jangan sampai Arul diambil binian lain," kata Acil Umi dengan nada mengejek. Tawanya nyaring menusuk telinga Muna. Muna hanya bisa tersenyum kejut, menahan malu dan sakit hati. Arul yang berdiri di sampingnya meremas tangan Muna, memberi isyarat agar untuk bersabar. Akan tetapi, hinaan itu terus saja terngiang di telinga Muna. Bahkan setelah mereka pulang ke rumah malam itu, siapa sangka keesokan harinya Acil Umi dikabarkan meninggal dunia. Saat Muna masih termenung, terdengar suara pintu yang diketuk dari luar. Muna terkejut, bangkit perlahan dan berjalan ke arah pintu. Saat ia membuka pintu, ia melihat sosok Inun, tetangganya, berdiri di depan. "Inun,
Masuk, ajak Muna pelan. Mereka lalu duduk di ruang tamu kecil di tempat yang sama di tempat Muna tadi termenung. Wajah Inun tampak tegang. Muna merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh temannya itu. Nun, kenapa? Apa yang Ikam pikirkan? Tanya Muna yang penasaran memandang wajah Inun. Inun menarik nafas panjang sebelum akhirnya ia mulai berkata, Muna, Ikam sudah tahu kabar soal Acil Umi kan? Muna mengangguk, hatinya kembali terhimpit oleh beban. Sidin meninggal. Aku sempat melayat hari itu. Inun memandang Muna, ada kilat ketakutan di matanya. Sebelum meninggal, katanya Acil Umi muntah darah. Tapi ada yang lebih mengerikan lagi. Waktu diperiksa oleh dokter, sebagian besar organ dalam tubuh Acil Umi itu sudah membusuk. Muna terdiam, tubuhnya kaku kala mendengar kabar itu. Inun melanjutkan, dokter kada tahu apa penyebabnya, tapi yang jelas Inya sakit parah, padahal kelihatannya sehat-sehat saja dari luar. Kata-kata Inun itu menggema di kepala Muna. Ia teringat dengan jelas malam ketika Acil Umi menghina dirinya. Hinaan itu, tawa sinisnya masih terdengar jelas di telinga Muna. Lalu bagaimana bisa Acil Umi yang sebelumnya selalu tampak kuat dan sehat tiba-tiba saja muntah darah, lalu kemudian meninggal dengan organ tubuh yang membusuk? Sama persis dengan Acil Inap. Malam itu Acil Umi sempat menghinaku. Muna akhirnya berbicara, suaranya pelan, matanya menatap lantai mengingat kejadian malam tersebut. Dia bilang, jika aku mungkin tidak akan bisa punya anak lagi. Waktu itu aku tidak membalas apa-apa, tapi sekarang dia meninggal. Iya, aku juga sudah tahu kejadian di pasar. Muna mendongak. Ia tidak mengerti apa maksud temannya itu. Maksud Ikam? Aku ada di pasar waktu Acil Inap menghina Ikam. Aku juga masih di pasar pas Sidin muntah darah. Tubuh Muna terasa dingin kala mendengar ucapan temannya. Apa menurut Ikam ini ada hubungannya? Bisik Muna lirih. Inun menghela nafas berat. Dia sulit menjawab pertanyaan Muna. Semua terlalu berlebihan jika disebut kebetulan. Mereka berdua sedang termenung ketika Arul pulang dari pasar. Begitu melihat Inun di ruang tamu, ia mengangguk sopan dan mendekati Muna untuk menyerahkan hasil dagangan hari itu. Ada apa ini? Tanya Arul, menyadari suasana yang tegang di rumahnya. Inun mulai menceritakan lagi tentang kabar yang ia bawa tentang Acil Umi. Arul mendengarkan dengan seksama, wajahnya tak menunjukkan banyak emosi. Setelah Inun selesai bercerita, Arul lalu menatap istrinya. Muna, kataku jangan terlalu difikirkan hal-hal seperti ini, katanya tegas. Acil Umi itu mungkin memang sudah sakit sedari lama. Kita saja yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Muna menunduk, masih berusaha memahami semua yang terjadi. Tapi Kak, kejadiannya sama persis seperti Acil Inap. Arul menghela nafas berat, kemudian duduk di samping Muna. Orang bisa meninggal kapan saja, dan dengan alasan apa saja. Itu semua bukanlah urusan kita. Sudah sana, buatkan kopi manis. Inun yang peka segera berpamitan pulang. Ia bisa merasakan keresahan pada pasangan suami istri itu. Setelah Inun berpamitan pulang, suasana rumah kembali hening. Muna membuatkan kopi sesuai keinginan Arul, tetapi jari-jarinya yang gelisah meremas sudut baju. Di kepalanya terus berputar kenyataan di balik kematian Acil Umi dan juga kematian Acil Inap. Ada sesuatu yang terasa janggal. Terlalu banyak kebetulan yang membuatnya semakin curiga. Arul yang duduk di sampingnya segera menyulut sebatang rokok. Wajahnya keras seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Muna menatap tenang. Lantas hatinya berdesir. Ya, dia mulai menyadari sesuatu. Kak, suara Muna lirih. Pian pasti tahu sesuatu loh. Arul menghela nafas panjang, lantas membuang abu rokok ke asbak. Ia tahu bahwa Muna tak akan berhenti sampai mendapat jawaban yang jelas. Muna bukanlah wanita yang mudah dibohongi, apalagi dalam keadaan seperti ini. Ada apa sebenarnya, Kak?
Munah mendesak, nada suaranya semakin tinggi. Apa pian tahu sesuatu tentang kematian Acil Inap dan Acil Umi? Arul masih bungkam. Munah terus memandanginya dengan tatapan penuh harap, meski di dalam hatinya sudah ada firasat buruk tentang apa yang akan dia dengar. Kak, tolong jawab. Apa pian yang sudah membuat mereka meninggal? Akhirnya Arul mengangkat wajahnya, tatapannya dingin. Dengan suara berat ia mulai berbicara. Iya Munah, aku yang mencelakai mereka. Munah terkejut, tangannya gemetar, dadanya terasa sesak. Apa? Kenapa kak? Kenapa pian melakukan itu? Tanyanya, suaranya hampir pecah. Arul menarik nafas panjang lagi, seolah berat untuk melanjutkan. Aku punya racun Munah. Racun yang diwariskan dari datuku. Dan racun itu bisa membunuh orang pelan-pelan. Cukup dioleskan ke piring atau disentuhkan ke kulit, maka mereka akan muntah darah dan seluruh organ dalam tubuh akan busuk. Sama seperti yang terjadi pada Acil Inap dan juga Acil Umi. Munah tertegun. Suaminya yang selama ini dikenal sebagai pria sederhana ternyata menyimpan rahasia yang mengerikan. Kenapa kak? Kenapa? Munah tak bisa menyembunyikan tangisnya lagi. Kenapa pian memakai racun itu? Arul menunduk, suaranya serak saat menjawab. Aku tidak punya pilihan lain Munah. Racun itu meminta tumbal setiap tahunnya. Kalau aku kada memberi tumbal, maka kita berdualah yang akan kena racunnya. Kita akan mati dengan cara menyakitkan seperti mereka. Munah menggigil, perasaannya bercampur aduk antara marah, takut dan juga ngeri. Tapi kenapa mereka kak? Kenapa Acil Inap dan Acil Umi? Arul menatap istrinya dengan tatapan yang dingin tapi penuh cinta. Karena mereka sudah menyakiti Ikam. Aku tidak tahan melihat Ikam terus-terusan dihina. Munah tersentak kala mendengar jawaban suaminya. Tangannya terangkat ke mulutnya, menahan isak tangis yang semakin keras. Tapi kak, membunuh mereka itu Aku tahu itu salah Munah. Potong Arul, suaranya semakin berat. Asal Ikam tahu, aku sudah pernah mencoba membuang racun ini ke laut. Tapi racun ini selalu saja kembali. Kada peduli seberapa jauh aku membuangnya, benda itu selalu saja bulik lagi ke rumah kita. Racun itu sudah terikat dengan darah keluarga kami. Munah memeluk dirinya sendiri, berusaha menghangatkan tubuhnya yang dingin. Jadi, setiap tahun pian harus mencari tumbal. Kalau gak ada kita yang mati. Arul mengangguk pelan, wajahnya penuh dengan penyesalan. Iya Munah, itulah kenyataannya. Aku kada pernah mau ini terjadi. Tapi kalau aku kada melakukannya, kita yang bakal kena racunnya. Aku kada mau melihat Ikam yang mati Munah. Aku lebih baik membunuh orang lain yang menyakiti Ikam daripada aku harus kehilangan Ikam. Munah terdiam, air matanya mengalir deras. Ia tahu bahwa suaminya melakukan ini semua karena rasa cinta, tapi cinta itu kini terasa seperti pedang bermata dua. Bagaimana mungkin Arul yang selalu lembut dan perhatian bisa menjadi orang berdarah dingin seperti ini? Kak, pian kada bisa terus begini, kata Munah dengan suara bergetar. Ya, aku tahu Munah, jawab Arul, suaranya penuh dengan kepedihan. Tapi aku kada punya pilihan. Kalau aku sampai berhenti, maka kita berdua yang mati. Jika mau itu terjadi. Munah tidak bisa berkata-kata lagi. Arul menatap istrinya dengan penuh kesedihan. Aku akan melakukan apa saja Munah. Selama Ika masih di sisiku, aku akan melakukan apa saja. Racun ini juga menjadi penglaris untuk semua jualan Arul. Yang membuat jualan Arul selalu ramai ada nama lainnya di suku Dayak, tapi orang hulu sungai biasa menyebutnya racun. Dikeluarkan setiap bulan Muharram dan Safar. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasih. Ini benar-benar ini nggak nyangka banget ya. Bagaimana pasangan suami istri Arul dan Munah diawali dengan kematian Acil Umi yang mendadak, lalu di pasar terjadi konflik, bukan konflik ya, diledek. Jadi Munah ini
mengalami keguguran dan beberapa tahun sudah berumah tangga tapi belum dikaruniai anak, dan ini menjadi bahan gunjingan di kampungnya. Dan Acil Inap ya, mungkin karena persaingan dagang juga dia mencoba menjatuhkan mental Munah, ngeledek lah ya bahasa kita, mungkin ngeledek, dan di situ akhirnya Acil Inap itu sakit lalu meninggal dunia muntah darah. Dan ternyata di sini dibalik itu semua ternyata pelakunya adalah suami dari Munah sendiri, yaitu Arul. Waduh, Arul ini ternyata memiliki satu ilmu ya. Di daerah hulu sungai atau di Kalimantan Selatan itu disebut dengan racun. Dan di sini bagaimana racun itu secara turun temurun ya, ilmu ini diwarisi secara turun temurun, dan apabila dia tidak menyediakan tumbal seperti setiap tahunnya ya. Jadi tumbal itu adalah maksudnya racun itu harus menghabisi nyawa, yaitu nyawa dia sendiri, nyawa Arul maupun nyawa dari Munah sendiri yang akan menjadi taruhannya. Luar biasa sekali. Bener-bener plot twist yang nggak nyangka akan ada seperti ini. Jadi saya pikir tuh disantet kah atau Munahnya yang jahat, ternyata Arul. Luar biasa sekali. Karena Kinasih selalu menghadirkan sesuatu yang luar biasa ya di endingnya, benar-benar nggak nyangka. Dan mungkin bagi sebagian besar teman-teman yang tinggal di Kalimantan pernah mendengar keilmuan yang seperti ini ya, yang hanya dengan cara dioleskan saja ke kulit atau bagian luar, tapi akan sangat fatal berakibat rusaknya organ dalam. Jadi ini muntah darah karena rusaknya organ dalamnya ya teman-teman, yang luar biasa sekali. Jadi mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Jadi yang jelas anak itu adalah jodoh ya, sama kayak jodoh. Jadi benar-benar dari Allah yang menentukan, dan jangan juga kita kayak ngeledekin teman ataupun saudara atau siapapun yang belum memiliki anak, karena itu sifatnya sensitif sekali. Dan terima kasih kepada Kenanga Kinasih atas kisahnya yang luar biasa, dan ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Dan juga buat teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita, bisa terhibur ya dengan kisah barusan. Silakan buat yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa klik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisahnya, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.